Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, keluarga besar Happy Short Family dimanapun berada. Kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini kita bersama, kita akan dengarkan renungan, kita mau belajar bersama untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau dibentuk kembali oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hikmat dari Tuhan itu menyertai hamba-Mu dan kami semuanya ya Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang membentuk kami Tuhan, membuat kami Tuhan semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa di tahun 2024 ini yang telah kita sudah mulai beberapa hari saudaraku di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap doa saudara, setiap harapan saudara adalah harapan yang luar biasa yang Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, menyambung kepada renungan yang saya sampaikan kepada waktu yang lalu, kita berbicara mengenai hati-hati dengan pikiranmu, yaitu bagaimana kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita dengan baik, maka ada banyak hal yang kita akan lalui di sepanjang tahun 2024 ini seakan-akan tidak smooth ya saudara-saudaraku dalam Tuhan. Ada banyak orang yang akan menghadapi tahun ini dengan banyak sekali rasa kekhawatiran. Ada banyak sekali orang menghadapi tahun ini menjadi tahun yang tidak ada kepastian. Tetapi kita di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap anak Tuhan ada kepastian, ada jalan keluar, ada kemenangan buat setiap kita yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini saudaraku dalam Tuhan, saya akan lanjutkan, yaitu mengenai kuasai pikiranmu dari kekhawatiran. Saudaraku dalam Tuhan, pada waktu yang lalu kita telah belajar yaitu bagaimana kalau kita tidak bisa kendalikan pikiran kita, maka kita akan mudah menjadi orang yang overthinking. Menjadi orang yang mudah untuk depresi, menjadi orang yang mudah untuk hidup di dalam kekhawatiran. Ya, dan ada banyak hal lagi yang saya sampaikan pada waktu yang lalu. Nah, hari ini kita akan fokus berbicara mengenai kuasai pikiranmu dari kekhawatiran. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa karena itu janganlah kita khawatir akan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kehidupan anak-anaknya, saudaraku dalam Tuhan. Seorang bapa tidak akan pernah memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta makanan. Saudaraku dalam Tuhan, seorang orang tua, bapa kita, dia adalah Bapa yang kekal, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Saudaraku dalam Tuhan, pikiran ini adalah yang menentukan kehidupan kita. Yang dimana kita bisa khawatir, kita bisa merasa depresi, karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, karena kita tidak berharap dan kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita bersandar pikiran kita kepada Tuhan, maka pikiran kita itu akan difilter oleh Tuhan, saudaraku dalam Tuhan. Waktu kita menyadari akan hal ini, maka setiap apapun tantangan yang kita akan lewati, saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik buat setiap kita yang selalu mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, waktu bulan Oktober 2023, dalam doa saya Tuhan mengatakan bahwa kamu akan melihat ke depan, bahwa apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu doakan selama ini, aku akan jawab itu di dalam bulan Januari. Saudaraku dalam Tuhan, waktu itu saya berkata bahwa saya berbicara kepada 1-2 orang, ya. Saya katakan bahwa Tuhan bicara sama saya akan dapatkan ini, saya akan dapatkan ini, tapi nanti di Januari.
Saudaraku dalam Tuhan, waktu saya kemarin ini, minggu lalu saudaraku dalam Tuhan, itu Tuhan genapi saudaraku dalam Tuhan. Saya teringat, langsung teman saya kemarin bilang sama saya bahwa dulu Oktober kamu pernah bilang ini sama saya dan itu terjadi. Saudaraku dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa saya mau katakan kalau kita beriman kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti sediakan jauh lebih indah. Bahkan Tuhan bisa sampaikan itu di muka saudaraku dalam Tuhan. Jadi ini bukan hanya sebuah janji-janji palsu saudaraku dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita bersandar, mengandalkan Tuhan, menyandarkan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bahkan Tuhan berkata bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara masih diberikan nafas kehidupan pada saat pagi hari ini, kalau saudara masih diberikan Tuhan kekuatan untuk saudara melangkahkan hidup saudara di pagi hari ini, saya mau katakan bahwa melangkahlah pasti bersama dengan Tuhan. Yakinkan dirimu, yakinkan hati kita, pikiran kita, bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 20 sampai ke 21 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pikiran kita terbatas. Apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kehidupan kita tidak akan pernah diselami oleh pikiran manusia. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa waktu kita hidup di dalam Tuhan, saudaraku dalam Tuhan, yakin dan percayalah bahwa sesuatu hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu hal yang mustahil itu bisa menjadi mustahil, saudaraku dalam Tuhan. Karena apa? Karena itu semua Tuhan yang punya kuasa. Saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kalau kita menyandarkan pikiran kita kepada Tuhan, maka tidak akan pernah ada kekhawatiran. Masalah boleh ada saudaraku dalam Tuhan, keperluan yang mendesak mungkin juga ada. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita harus mengadukan itu semua, saya percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah akan memampukan saudara mendapatkan yang terbaik. Kita terima firman Tuhan ini, kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Biarlah ya Tuhan melangkah di tahun 2024 ini Tuhan. Kami mau kehidupan kami Tuhan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami yang bersandar kepada Tuhan, pikiran kami yang tertuju hanya kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi keperluanku, apa yang menjadi kebutuhanku Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tahu yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kami semuanya ya Tuhan. Memberkati usaha kami, memberkati gereja-Mu Tuhan, gembala-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan terima firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami untuk kami melangkah Tuhan dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.